Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Pagi ini saya ikut serta untuk meramaikan masalah pendapat orang-orang yang berkecimpung dalam bidang politik. Namun saya menempuh jalur yang berbeda, yaitu tidak ikut-ikutan mengecam, menghujat Pak Jokowi, karena menurut saya Pak Jokowi sedang dalam keadaan menghujat dirinya sendiri. Gibran Raka Buming Raka sama dengan menghujat dirinya sendiri, termasuk Prabowo Subianto sedang dalam keadaan menghujat dirinya sendiri. Jadi tidak perlu kita hujat lagi. Oke. Kita tetap harus mengakui keberhasilan Pak Jokowi selama 10 tahun, hampir 10 tahun Indonesia dipimpin oleh beliaunya. Tidak kita tutup mata, tidak. Namun memang benar ini pasti ada cawe-cawe dari Pak Jokowi. Ya, entah mungkin karena yang lalu-lalu yang katanya konon ada hubungan dengan PDIP. Yang katanya kurang mesra dengan Ibu Megawati, atau mungkin ada ketersinggungan. Tapi yang perlu diingat, memang benar bahwa tanpa kendaraan politik yang namanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Pak Jokowi bukan apa-apa. 2 kali rekomendasi dari PDIP untuk Pak Jokowi jadi gubernur, rekomendasinya dari PDIP. Jadi presiden 2 kali, juga rekomendasinya dari PDIP. Menantunya jadi wali kota Medan, juga rekomendasi dari PDIP. Anaknya Raka Buming Raka, Gibran Raka Buming Raka, juga rekomendasi dari PDIP. Tanpa PDIP tidak bakalan jadi apa-apa, karena belum tentu partai-partai yang lain mau waktu itu. Ini diperkuat lagi dengan adanya seperti KKN. Kalau korupsi sih saya nggak yakin di keluarga Pak Jokowi seperti itu, tidak. Kolusi dan nepotismenya itu mungkin. Hal ini diperkuat dengan keputusan dari MK yang dikomandani oleh pamannya Gibran Raka Buming Raka atau adik iparnya Pak Jokowi, Anwar Usman, di mana semestinya
MK tidak bisa membuat keputusan tersendiri itu. Karena untuk merubah undang-undang itu ada jalurnya sendiri. Tapi itu memang sudah diputuskan dan sifatnya adalah mengikat. Usia menjadi capres atau cawapres minimal adalah 40 tahun atau telah berpengalaman menjadi seorang kepala daerah. Padahal sebetulnya keputusan itu bukan ranahnya MK. Tapi sudah terlanjur. Dan lucunya lagi, MK juga inkonsisten. Kenapa saya katakan inkonsisten? Karena di satu sisi ada yang menggugat lagi batas usia maksimum menjadi seorang presiden, atau sudah 2 kali mencalonkan tapi gagal, dimohonkan untuk diputuskan tidak boleh ikut untuk yang ketiga kalinya. Tapi jawabannya MK adalah itu bukan ranahnya MK memberikan keputusan itu. Ya, bukan ranahnya. Tapi kenapa yang batas 40 tahun atau sudah pernah menjadi kepala daerah itu justru menjadi ranahnya MK diputuskan? Ini kontradiksi. Jadi jelas inilah cawe-cawenya. Berkat sang paman, akhirnya Gibran bisa mendaftar. Gak ada masalah. Silakan Anda mendaftar. Selamat untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran Raka Buming Raka. Ingat, saya tidak ikut menghujat. Ya, teman saya sekarang sedang mempersiapkan diri bagaimana cara kita untuk memenangkan pasangan Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD. Perlu saudara-saudara ketahui, peristiwa 98 tidak bakalan akan terlupakan oleh bangsa Indonesia, di mana banyak perkosaan terjadi di mana-mana, khususnya di Jakarta. Orang hilang banyak kejadiannya. Bahkan sampai detik ini, yang namanya Wiji Tukul, kalau dikatakan sudah meninggal, di mana kuburannya? Kalau masih hidup, di mana rumahnya? Kita tidak tahu. Bahkan saat itu, Prabowo sampai melarikan diri ke Yordania dan selama 2 tahun tinggal di sana. Bahkan Prabowo juga dipecat dari keanggotaan sebagai Tentara Nasional Indonesia. Saudara-saudaraku, negara ini bukan sekedar mencari orang yang terbaik di antara yang terbaik. Tapi negara ini mencari orang atau pimpinan yang
memilih menyelamatkan bangsa dan negara ini. Kita bukan sekedar mencari pemimpin yang baik, tapi kita menghindari bahwa negeri ini dipimpin orang yang haus kekuasaan. Rekan-rekan semua, tidak masalah Pak Jokowi ada di kubu mana, tidak masalah. Jangan dihujat. Sekali lagi, jangan dihujat. Pak Jokowi menurut saya hanya kepleset. Ya, hanya kepleset. Ingat, bahwa air itu tidak selamanya bening. Bahwa kapas itu tidak selamanya putih. Sepandai-pandai tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Pak Jokowi saat ini sedang menggadaikan dirinya mendukung orang-orang yang pernah membuat kerusuhan di negeri ini. Enggak masalah. Mari kita rekatkan tangan kita, semangat kita untuk memenangkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu.